Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Hai, Nila ajakin kamu jalan-jalan lagi, mau nggak? Pasti mau dong. Kali ini kita akan ke wisata pantai yang indah banget, tepatnya di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Kalau dengar nama Bulukumba, pasti warga Sulawesi Selatan sudah familiar nih. Apalagi kalau mendengar nama Aparalang, pasti tahu dong. Nah, tahu nggak sih kalau Aparalang itu adanya di Desa Ara? Belum lama ini, Desa Ara meraih penghargaan juara 5 kategori Desa Wisata Berkembang pada Anugerah Desa Wisata Award 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan desa ini juga didatangi langsung loh oleh Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno waktu itu. Lalu, apa saja sih yang dimiliki Desa Ara? Yuk, ikuti perjalanan saya mengelilingi Desa Wisata Ara. Sebagai salah satu desa wisata, selain memiliki panorama yang indah, desa ini juga menyiapkan tempat nginap yang mulai mengikuti perkembangan saat ini. Salah satunya adalah homestay. Nah, kali ini kita akan singgah di homestay Erelohe milik Amirah Isnaini. Kalau dilihat dari isinya sih lumayan nyaman ya, bersih, terus protokol kesehatan juga diterapkan di sini loh. Yuk, kita tanya-tanya pemiliknya, pelayanan apa aja sih yang bisa didapatkan kalau nginap di homestay Erelohe ini? Dulu-dulunya ketika ada tamu dari pihak kabupaten dan lain-lainnya, biasanya dijamu makan siang atau makan malam di rumah ini. Nah, setelah akhir-akhir ini sektor pariwisata meningkat, pengunjung banyak yang ke Mandalaria, makanya saya berinisiatif jadikan rumah ini sebagai homestay karena ada beberapa biasa pengunjung yang ingin cuma mencari tempat istirahat lalu berkunjung ke pantai. Dari situ saya berpikiran apa salahnya kalau rumah ini saya jadikan homestay. Di sini ada 2 kamar yang disiapkan dengan harga 120.000 per orang per malam. Di sini rata-rata homestay itu 100.000 per orang per malam, tapi karena melihat homestay Erelohe ini adalah memiliki tempat yang strategis dekat Indomaret, ada Briling dan berdekatan dengan masjid, jadi ada sedikit kelebihan. Selain menyediakan homestay Erelohe, kami juga menyediakan Villa Erelohe yang terletak di Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Villa Erelohe ini memiliki 3 kamar. 2 fasilitasnya ada WC, kipas angin, ada kasur tambahan, itu dengan tarif 1.800.000 untuk maksimal 20 orang per malam dengan fasilitas dapur juga. Jadi untuk kegiatan seperti outbound, family gathering atau acara kumpul keluarga bisa di sini karena selain ada gazebo juga, ada halaman yang luas dan langsung dengan pinggir pantai. Wah, seru juga ya kalau bisa datang dan menginap di Desa Ara ini. Selain ada banyak homestay yang udah disiapkan oleh warga setempat, ada juga fasilitas villa bisa untuk liburan bareng keluarga nih. Ayo, siapa yang mau liburan bareng keluarga tahun ini ke Desa Ara? Nah, setelah menyimpan barang bawaan kita di homestay, kita lanjut dulu perjalanan kita ke lokasi yang menjadi tujuan wisata di desa ini. Aparalang, wisata tebing di pinggir laut yang indah banget. Wisatawan yang datang ke Aparalang ini biasanya mulai pagi hari hingga malam juga banyak loh. Nah, wisatawan yang datang kalau malam hari ini biasanya anak-anak muda yang emang sengaja datang bawa peralatan camping mereka untuk menginap menikmati keindahan alam yang dimiliki Aparalang. Jarang-jarang nih bisa nginep di Aparalang ya. Untuk masuk ke sini, retribusinya juga terbilang murah. Wajar aja, setiap minggunya banyak yang datang berwisata ke sini. Kita coba tanya-tanya yuk salah satu pengunjung yang berwisata ke sini, bagaimana menurut mereka tentang Aparalang.
Nama tak? Hasri, Dari Makassar. Makassar. Ini sudah keberapa kali kita datang di Aparalang? 4 kali mungkin. Sudah 4 kali? Iya. Dari yang berapa kali Miki datang, kita lihat untuk sekarang ini seperti apa Aparalang menurut Kak? Lebih bagus Mi, tapi masih ada yang kurang. Salah satunya itu jalannya. Jalan, WC umum, dengan pelayanannya. Pelayanan. Iya. Pelayanan seperti apa? Pelayanan pas masuk begini. Kenapa? Pelayanannya cuma di aja saja, yang di karcis, enggak ada yang pantau kayak begitu. Dan di sini iya. Ada kayak apa, Dek? Untuk safety. Ya mungkin begitu. Safety begitu, Dik. Oke, terus Enggak ada yang standby petugasnya di tiap-tiap. Oke, balik lagi di channel Nila. Kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita ada di Bulukumba, tepatnya di Desa Ara. Dan di belakang saya ini adalah Aparalang di malam hari. Nah, kalau misalnya Anda biasanya datang di siang atau sore hari ke Aparalang, inilah suasana malam hari di Aparalang. Pasti penasaran nih, siapa sih yang di samping saya? Kita langsung aja dengan Mbak Ati ya. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, waalaikumsalam dan selamat malam tentunya. Oke, Mbak Ati ini akrabnya dipanggil Mami Arista ya? Iya, branding untuk saya sekalian promosi ya. Ah, Untuk make up cari saya Mami Arista. Nah, karena pintar make up makanya bisa juga di make up disulap nih Aparalang jadi seindah ini karena kalau malam dulunya mungkin ada di antara Anda yang datang kalau malam nih nggak bersinar seperti ini, terang, malah kita bisa ambil video seperti ini. Nah, kita boleh cerita-cerita sedikit ya karena Mami Arista ini atau Mbak Ati ini adalah apa ya istilahnya pengelola ya di Desa Ara ya. Dan kita mulai dulu dengan kemarin sempat memperoleh anugerah Desa Wisata dari Kemenparekraf. Dengan kategori apa nih kemarin? Alhamdulillah setelah kerja keras Desa Wisata Ara berhasil meraih juara 5 untuk kategori Desa Wisata Berkembang. Oke, bisa dicerita sedikit untuk bisa meraih ADWI ini apalagi yang baru pertama ya dilaksanakan atau dilakukan oleh Kemenparekraf, usahanya atau upayanya sampai bisa masuk 5 besar tuh 50 besar ya, kemudian masuk ke 5 besar kategori Desa Berkembang. Oke. Sebenarnya sih kalau kita mau bercerita pengharapan kita untuk adu itu sebenarnya hanya awalnya itu untuk memperkenalkan bahwa Aparalang itu sebenarnya ada di Desa Wisata Ara. Orang taunya itu Aparalang di Bulukumba. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada Desa Ara. Desa Ara bukan hanya sekedar keindahan atau cuma objek wisatanya yang menarik, tapi ada cerita dan sejarah budaya yang belum terangkat. Kalau kembali lagi kita merunut, sebenarnya kesuksesan Desa Ara itu tidak terlepas dari kerjasama pentahelix sih sebenarnya dari seluruh warga lokal atau masyarakat Desa Ara. Jadi kita memang bersatu padu bersama-sama mulai dari pemerintah, mulai warga lokal, melalui kelompok masyarakat, terus kepada para pengusaha untuk sama-sama memajukan Desa Wisata Ara. Saya mungkin kasih contoh saja bahwa di Desa Ara itu ada 10 kelompok masyarakat. Pokdarwis ini sebagai penggerak untuk pariwisata. Jadi kita memang sudah ada pos masing-masing yang melakukan kerjasama untuk kemajuan desa. Jadi kalau kami masuk sampai tahap 50 besar, saya masih yakin bahwa memang kerjasama kami seluruh warga Desa Ara memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, kalau bicara soal kerjasama sebenarnya kerjasamanya nih bikin apa aja sih sehingga Desa Ara ini kemudian dilirik masuk ke desa wisata? Oke, contoh saja. Untuk bagian promosi, utamanya sekarang untuk desa wisata itu kita kerjasama dengan Kepma dan Pokdarwis untuk bagian promosi. Jadi memang kita membagi tugas masing-masing. Terus sukses kemarin kita di bagian kuliner itu tidak lepas dari kerjasama dari Ibu PKK. Jadi kami cuma menggambarkan, ayo perlihatkan. Tapi yang mereka tampilkan sangat wah. Ini yang ditampilkan waktu datang Pak Menteri ya? Waktu pencurian dan Pak Menteri. Oke. Ya. Terus untuk seni dan budaya dari desa sudah menyiapkan. Ada satu pengelolanya yaitu kelompok masyarakat daya desa. Jadi sebenarnya untuk Desa Ara itu sudah komplit. Tinggal kita mau tata, terus kita
perbaiki lagi infrastruktur dan aksesnya. Selanjutnya dipromosi, sayanya akan membooming sih, akan mendunia sih Desa Ara itu. Oke. Nah, masuk anugerah desa wisata Kemenparekraf, apa saja sih yang dijual kemarin selain Aparalang? Sebenarnya desa wisata itu bercerita tentang bagaimana kita memperdayakan, terus kita utamakan bagaimana masyarakat lokal itu mendapatkan nilai lebih dari pariwisata. Ada 7 kategori utama. CHSE, terus toilet, homestay, terus daya tarik wisata, baik seni dan budaya. Terus kita juga kategori konten digital dan konten kreatif. Dan yang terakhir, saya lupa. Souvenir kita. Yang sebenarnya kalau kita memang jujur-jujuran, harapan kami awalnya itu di adu itu hanya berharap salah satunya lah dari juara kategori. Tapi Allah telah men-setting hasil kerja keras kami untuk pengelolaan selama ini, kita mendapatkan di level berkembang. Iya. Apa sih yang dilihat dari kementerian kemudian ini dibilang salah satu desa berkembang? Gini, katanya dari segi kualitas ini juga menjadi PR sih sebenarnya untuk kita pemerintah Desa Ara, Kabupaten Bulukumba dan provinsi, menjadi PR bersama bahwa dari segi kualitas dari 7 kategori kita sudah memenuhi. Selanjutnya kita cuma kalah di kuantitas, kita kalah dari jumlah. Jadi dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, bentuk dukungan atau kontribusi dari pemerintah kabupaten sampai provinsi, bagaimana mereka bisa membantu kami. Karena kami ingin menginfokan bahwa secara tidak langsung Desa Ara sudah masuk untuk lanjut di Tourism Village Award di tahun 2020. Jadi ini menjadi PR untuk kami. Jangan berhenti. Setelah mendapat ini jangan berhenti, bantu kami dengan pembangunan infrastruktur kembali, terus kebutuhan homestay kami masih sangat butuh. Kenapa? Karena ketika homestay kita bertambah berarti 4 kategori itu sudah bertambah. Dari homestay untuk penginapan, homestay pasti punya toilet, berarti kita sudah 2 kategori. Penerapan CHSE wajib, dan yang keempat adalah tempat sampah. Iya, jadi ayo kita berkolaborasi. Nah, ke depan memang apa targetnya lagi untuk ADWI di tahun selanjutnya? Kita sudah juara 5 loh untuk berkembang. Secara kualitas kita sudah bisa dikategorikan juara 10 dari 1.830 desa yang mendaftar. ADWI selanjutnya pasti akan menjadi daya tarik lagi bagi desa lainnya. Mungkin ada ribuan lagi desa yang akan ikut. Bagaimana caranya kita mempertahankan dan mengangkat lagi lebih. Kita sudah ada PR loh, bahwa kita dari segi kualitas sudah memenuhi 7 kategori. Ayo sama-sama tingkatkan kuantitas kita. Oke, jadi kalau dari pengelola sendiri, apa yang menjadi prioritas ke depan nih? Prioritas ke depan sih sebenarnya kita butuh itu tadi kolaborasi sih. Paket kami akan mempromosikan paket. Paket ini akan jalan, pertama sih akses. Kita masih untuk salah satu spot, kita punya 4 spot, bukan spot sih, daya tarik wisata. Yang pertama itu Tebing Aparalang. Akses masuk itu kita baru setengah jalan cor. Selain itu masih Timbunan, Kasar. Selanjutnya ada Mandalaria. Mandalaria untuk akses sudah bagus, tapi infrastruktur di dalam masih kurang. Mulai dari trekkingnya, terus toiletnya, terus yang utama sih parkiran mobil, motornya itu belum ada, belum tertata lah. Terus kita punya Gua Pasohara. Di Gua Pasohara semuanya sangat alami, tapi kita butuh trekking yang safety. Itu yang belum ada. Terus untuk Tobi Raja 5, spot keempat kami yang menjadi daya tarik sendiri untuk Menteri kemarin, karena kita ada pencanangan atau sudah proses sih pembangunan pesantren terpanjang 158 meter sedunia. Di sini ada daya tarik sendiri karena konsepnya itu yakni kita membangun pesantren dari dana sumbangan masyarakat, tapi kita hanya meminta 10.000 per orang dan tidak boleh lebih dari 1 kali. Oke, jadi ini bisa memberi kesempatan untuk semua orang beramal. Iya, beramal jariah, murah dan semuanya kayaknya bisa dengan 10.000 itu. Terus juga kita gini, potensi alam kita sangat besar. Bukan hanya untuk objek wisata. Kuliner, setiap hari kita bisa dapat ikan segar loh di sini. Bagaimana caranya Desa Ara itu menjadi sentra kuliner untuk makanan
khas laut sih, apa sih saya enggak tahu, enggak paham. Tapi dia menjadi sentra kuliner untuk makan ikan, kerang. Fokusnya itu saya maunya di Desa Ara nantinya. Bagaimana, karena gini, di Aparalang ini untuk lokasi atau untuk tempat warungnya itu sudah siap. Tinggal bagaimana kami sebagai pengelola mengembangkan dulu SDM-nya. Yang utama sih, bagaimana mereka menservis pelanggan, bagaimana mereka menata, itu yang kami butuhkan dulu. Setelah itu kita mungkin akan berusaha mencarikan bagaimana memberikan modal. Ya, setelah memberikan modal, mungkin bantuan modal diaplikasikan. Karena sudah ready. Sudah ready ya, oke. Jadi mungkin boleh disebutkan spot-spot yang bisa didatangi wisatawan ketika datang ke Desa Ara. Oke, spot tadi 4 objek. Kalau spotnya mungkin kalau di Aparalang kita sudah punya spot tangga yang sudah awal dari awal memang sudah ada. Selanjutnya ada spot baru 2 tahun terakhir ini, yaitu spot kapal pinisi. Kapal pinisinya sejajar dengan tebing Aparalang. Terus kita punya spot tangga. Selanjutnya kita punya area camping. Jadi di Aparalang ini bukan cuma gini. Pariwisata itu yang umumnya itu, yang bagusnya itu kita ada 3. Tusi, Tudu, dan Tubai. Sementara sebelum Adu ini Aparalang itu cuma Tusi. Dan alhamdulillah setelah kita pelajari bagaimana desa wisata yang sebenarnya, kita sudah mempersiapkan Tudu, yaitu atraksi di Aparalang. Jadi di Aparalang ini ada 4 atraksi. Atraksi panjat tebing, lompat tebing, snorkeling, dan areal camping. Ayo datang. Itu sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Jadi kita menyiapkan fasilitas dalam bentuk paket ataupun langsung ke tempat atraksi. Jadi cuma bayar parkir. Setelah itu di dalam Anda mau coba atraksinya, kita siapkan alatnya semua. Ayo sewa tentunya. Jadi kalau misalnya besok datang udah bisa langsung. Insya Allah. Ayo. Oke. Nah, selain kalau bicara soal Bulukumba kan otomatis orang mau ke pantai juga nih, Pantai Pasir Putih yang terkenal di Bulukumba. Di sini ada nggak pantai nggak sih? Aduh, pertanyaan yang perlu ini ya. Sebenarnya saya tadi diskusi sama orang, apa sih yang menjadi tarik di Bira? Saya bilang, apa yang ada di Bira, insya Allah ada di Desa Ara. Saya bilang begini, kami punya pasir putih juga sama dengan di Bira. Kami punya lebih. Kenapa kami punya lebih? Di Pantai Mandalaria ada sejarah yang tersembunyi di dalamnya. Dulu namanya adalah Pantai Ara, yang karena sejarah pembebasan Irian Barat, tempat pembuatan perahu pinisi, 22 perahu pinisi yang dibuat 20 hari, akhirnya Pak Soeharto dulu merubah namanya menjadi Pantai Mandalaria. Yang merupakan juga sejarah sebelumnya pusat pembuatan kapal pinisi pertama, bahkan di dunia. Karena kalau kita berbicara sejarah, ketangguhan kapal pinisi itu sudah tercatat oleh dunia sejak tahun 1986. Pinisi Nusantara berhasil mendarat pertama di Vancouver, Kanada. Tahun 1991, pinisi Amanagapa berhasil sampai di Madagaskar. Dan di 2017, dunia mengakui sebagai warisan dunia tak benda pembuatan lambung kapal dari pinisi itu di tahun 2017. Oke. Jadi ini lumayan banyak ya potensi-potensi yang dimiliki Desa Ara sebagai desa wisata. Jadi kalau misalnya datang berkunjung ke sini, mau ke pantai ada Mandalaria, mau ke wisata tebing pun ada di sini di Aparalang. Nah, nanti kita juga akan melihat-lihat seluruh spot-spot yang tadi sudah disebutkan. Jadi nanti kita akan jalan-jalan ke Pantai Mandalaria juga melihat langsung, tapi ini mungkin agak pagian ya, biar pantainya kelihatan. Karena kalau malam seperti ini menjadi salah satu spot wisata malam hari. Sebenarnya bukan baru, tapi untuk bermalam di sini mungkin bisa ya? Kita ada spot camping. Ya, jadi kalau mau nginap ada spot camping dengan fasilitas sudah ada. Kita punya toilet, kita punya masjid, kita punya warung. Oh, jadi masing-masing anak-anak yang suka camping tinggal bawa perlengkapan, tempatnya ada untuk camping gitu ya? Kalau memang tidak punya perlengkapan camping, kami menyediakan. Disewa atau gimana tuh? Disewa dong. Disewa. Oh, lengkap sekali rupanya. Setelah berbincang dengan pengelola Desa Wisata Ara, Mami Arista, kita lanjut ngobrol juga yuk dengan Kepala Desa Ara, Pak Amiruddin Rashid. Nah, sekarang karena kita sudah datang di Aparalang, tidak lengkap nih kalau Desa Wisata Ara tidak ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Desanya juga. Saya sudah bersama Mas Amir, panggilannya Pak ya. Kalau lebih lengkapnya sih Pak Amiruddin. Saya lihat dulu nih namanya ada di belakang kalau asalnya. Pak Amiruddin Rashid. Nah,
Pak Amiruddin ini juga kepala desa Ara begitu Pak ya? Oke, Pak, ini kan suatu kebanggaan nih Pak, bisa dapat anugerah desa wisata dari Kementerian Parekraf. Kebayang nggak sih Pak, maksudnya sempat berkepikiran bahwa akan memperoleh reward ini Pak? Ya, jadi memang Desa Ara ini mempunyai banyak spot-spot wisata yang perlu dikembangkan ke depan, dan kebetulan ada anugerah desa wisata, maka kita coba-coba untuk ikut lomba dan alhamdulillah masuk 5 besar sebagai desa wisata berkembang. Ini berkat kerjasama yang baik antara Pokdarwis, seluruh masyarakat, daya desa, daya warga, dan seluruh warga Desa Ara. Pak bisa kayak agak maju-maju sedikit, soalnya cahaya. Itu ya, karena cahayanya terlalu terang. Oke, nah Pak, ke depan dari pemerintah desa sendiri, apa yang akan dikembangkan lagi di Desa Ara ini Pak, supaya bisa bertahan atau mungkin menjadi juara bertahan atau mungkin lebih berkembang lagi, dapat juara 3 atau juara 1 untuk desa wisata ke depan? Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa potensi wisata di Desa Ara ini kita lebih kembangkan lagi karena kita baru masuk kategori berkembang. Tentunya kita harapkan ke depan ini bisa menjadi desa wisata yang maju. Bahkan kalau memungkinkan kita menjadi desa wisata mandiri. Tentunya ini dapat kita capai apabila ada kolaborasi yang bagus, kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder, dan tentunya dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Ara. Memang dirasa apa yang masih kurang Pak untuk diperbaiki lagi di Desa Ara Pak? Ya, tentunya kita ketahui bahwa suatu objek wisata itu yang paling utama adalah infrastruktur jalan. Kemudian tentunya juga bagaimana peningkatan SDM daripada masyarakat. Karena kita ketahui bahwa tentunya masyarakat ini perlu juga ada workshop atau pelatihan-pelatihan, terutama bagaimana menjamu tamu-tamu, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi sebagai desa wisata, tentunya dengan tidak menghilangkan kearifan-kearifan lokal yang kita miliki di Desa Ara ini. Oke, Pak, mungkin harapannya kepada pemerintah supaya ke depan Desa Ara bisa lebih baik lagi lah. Ya, tentunya harapannya kita sangat berharap bahwa ada perhatian, utamanya infrastruktur. Kita bisa lihat kalau kita dari Darubia ke Desa Ara ini jalannya masih sempit. Tentunya kita harapkan bahwa pemerintah membuat paket wisata di Kabupaten Bulukumba ini, di mana infrastruktur jalan itu yang paling utama, sehingga seluruh pengunjung wisata di Kabupaten Bulukumba ini tentunya merasa nyaman di perjalanan, dan tentunya akan lebih nikmat lagi setelah sampai di objek-objek wisata atau di spot wisata dengan kondisi yang indah. Tentunya ini akan mereka lebih betah dan mau mengulang lagi untuk datang ke Bulukumba ini. Dan ini yang paling penting juga bahwa di Kabupaten Bulukumba ini, karena perjalanan dari Makassar seperti Mbak tadi ini mungkin kurang lebih 6 jam ya dari bandara ya. Belum lagi kalau macet, makanya kita harapkan ke depan mudah-mudahan segera hadir bandara wisata di Kabupaten Bulukumba. Oke. Nah, itu dia wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Desa, panggilannya Mas Amir. Jadi saya juga mau panggil Mas Amir, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah juga, apalagi kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah hadir di sini, Sandi Uno, untuk melihat sendiri potensi yang dimiliki Desa Ara. Masih ada lagi nih jalan-jalan kita di Desa Ara, tepatnya di Pantai Mandalaria. Penasaran kan? Tunggu video selanjutnya ya.